Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, puskesmas, dan dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. 4. Standar 3, 4 pengkajian pasien, PKP 4. A. Maksud dan tujuan. Proses kajian pasien menentukan efektivitas asuhan yang akan dilakukan. Ketika pasien diterima di klinik untuk memperoleh pelayanan klinis perlu dilakukan kajian awal oleh tenaga medis, keperawatan, kebidanan dan tenaga pesuhan lainnya. Isi minimal kajian awal. 1. Status fisik. 2. Psikososial spiritual. 3. Riwayat kesehatan pasien. 4. Riwayat penggunaan obat. Dan 5. Screening gizi pasien. Kajian ulang berisikan perkembangan pasien dan dievaluasi secara berkala dengan form catatan perkembangan pasien terintegrasi, CPPT. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada bukti dilakukan kajian pasien oleh PPA dalam penetapan diagnosis yang dituangkan ke dalam rekam medis. 1. Terdapat bukti dokumen pengkajian pasien oleh PPA dalam diagnosis yang dituangkan ke dalam rekam medis. 2. Melaksanakan observasi pengkajian pasien oleh PPA. 2. Kajian awal sekurang-kurangnya memuat data 1-5. Terdapat bukti pengkajian awal sekurang-kurangnya memuat data. 1. Status fisik. 2. Psikososial spiritual. 3. Riwayat kesehatan pasien. 4. Riwayat penggunaan obat. 5. Screening gizi pasien. Pengkajian awal dilakukan 1x24 jam. 3. Kajian ulang dibuat dalam bentuk CPPT dan terdokumentasi di rekam medik. Terdapat bukti pengkajian ulang yang dibuat dalam bentuk CPPT dan terdokumentasi di rekam medik. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar 3, 2 pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan. Pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan dilaksanakan secara paripurna. Kajian pasien dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan profesional dan/atau tim kesehatan antar profesi yang digunakan untuk menyeputusan layanan klinis. Pelaksanaan asuhan dan pendidikan pasien, keluarga dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun, dipandu oleh kebijakan dan prosedur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. A. Kriteria 3, 2, 1 penapisan, screening, dan proses kajian awal dilakukan secara paripurna. Mencapai kebutuhan dan harapan pasien, keluarga, serta dengan mencegah penularan infeksi. Asuhan pasien dilaksanakan berdasarkan rencana asuhan medis, keperawatan, dan asuhan klinis yang lain dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan berpedoman pada panduan praktik klinis. Pokok pikiran. A. Screening dilakukan sejak dari penerimaan pasien untuk memilah pasien sesuai dengan kemungkinan penularan infeksi kebutuhan pasien dan kondisi kegawatan yang dipandu dengan prosedur screening yang dibakukan. B. Proses kajian pasien merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis, baik untuk pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Proses kajian pasien menentukan efektivitas asuhan yang akan dilakukan. C. Kajian pasien meliputi 1. Mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi fisik, psikologis, status sosial, dan riwayat penyakit. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut, dilakukan anamnesis, data subjektif S, serta fisik dan pemeriksaan penunjang, data objektif O. 2. Analisis data dan informasi yang diperoleh yang menghasilkan masalah, kondisi, dan diagnosis untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien, asesmen atau analisis A, dan 3. Membuat rencana asuhan, perencanaan asuhan P, yaitu solusi untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pasien. D. Pada saat pasien pertama kali diterima, dilakukan kajian awal. Kemudian dilakukan kajian ulang secara berkesinambungan baik pada pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap sesuai dengan perkembangan kondisi kesehatannya. E. Kajian awal dilakukan oleh tenaga medis, perawatan kebidanan, dan tenaga dari disiplin yang lain meliputi status fisis, neurologis, mental, psikososio-spiritual, ekonomi, riwayat kesehatan, riwayat alergi, asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, asesmen fungsional, gangguan fungsi tubuh, asesmen risiko gizi, kebutuhan edukasi, dan rencana pemulangan. F. Pada saat kajian awal perlu diperhatikan juga apakah pasien mengalami kesakitan atau nyeri.
Nyeri adalah bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. G. Kajian pasien dan penetapan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten. Tenaga profesional yang kompeten adalah tenaga yang dalam melaksanakan tugas profesinya dipandu oleh standar dan kode etik profesi serta mempunyai kompetensi sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang dimiliki yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi. H. Proses kajian tersebut dapat dilakukan secara individual atau jika diperlukan dilakukan oleh tim kesehatan antar profesi yang terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain sesuai dengan kebutuhan pasien. Jika dalam pemberian asuhan diperlukan tim kesehatan, dilakukan koordinasi dalam penyusunan rencana asuhan terpadu. A. Dilakukan screening dan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sesuai dengan panduan praktik klinis, termasuk penanganan nyeri dan dicatat dalam rekam medis. R. D. O. W. 1. SK Pelayanan Klinis tentang pengkajian, rencana asuhan, pemberian dan pendidikan pasien keluarga. 2. SOP Pengkajian Awal Klinis, screening, yang meliputi kajian medis, kajian penunjang medis, dan kajian keperawatan. 3. SOP Penulisan rekam medis termasuk penulisan jika ada penanganan nyeri, lokasi nyeri. 1. Hasil pengkajian awal perawat dan dok dituangkan ke dalam form pengkajian screening. 2. Telah rekam medis jika ada keluhan nyeri. Pengamatan surveyor terhadap proses, pengkajian awal triase, proses screening, dan lokasi nyeri. Dokter, perawat, bidan penggalian informasi terkait screening dan pengkajian awal secara paripurna dalam mengidentifikasi kebutuhan layanan pasien. B. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan. R. D. 1. Pelimpahan wewenang. 2. SOP pelimpahan wewenang. 1. Dokumen kualifikasi petugas yang dilimpahkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Puskesmas. 2. Telah RM, bukti dilakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan. C. Rencana dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksanakan dan dipantau, serta direvisi berdasarkan hasil kajian lanjut sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien. D. W. 1. Telah rekam medis. 2. Bukti dilakukan asuhan pasien sesuai rencana, PPK, dan SOP. SOAP. 3. Tidak ada pengulangan yang tidak perlu. S. Subjektive. O. Objektive. A. Assessment. P. Planning. Dokter, perawat, bidan, petugas gizi dan farmasi tentang asuhan kolaboratif penggalian informasi terkait rencana asuhan. D. Din asuhan pasien. Termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai dengan rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan atau prosedur asuhan klinis agar tercatat di rekam medis dan tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. D. W. Catatan perkembangan pasien terintegrasi CPPT. Dokter, perawat, bidan, petugas gizi dan farmasi tentang asuhan kolaboratif penggalian informasi tentang asuhan secara kolaboratif. E. Dilakukan penyuluhan pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindak lanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. D. O. 1. Bukti di pemberian penyuluhan pendidikan kesehatan kepada pasien keluarga. 2. Evaluasi pemahaman pasien dan keluarga. 3. Tindak lanjut sesuai hasil evaluasi. Pengamatan surveyor pelaksanaan penyuluhan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Pengkajian. Standar 2.2. Pengkajian. Kajian medis dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan. Kriteria 2.2.1. Proses kajian medis dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien, keluarga. Elemen penilaian. 1. Terdapat prosedur kajian medis untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga pasien. 2. Proses kajian dilakukan oleh dokter yang kompeten untuk melakukan kajian. 3. Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada standar profesi dan standar asuhan. 4.
Prosedur kajian menjamin tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Kriteria 222. Hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien. Elemen penilaian. 1. Dilakukan identifikasi informasi apa saja dibutuhkan dalam pengkajian dan harus dicatat dalam rekam medis. 2. Informasi tersebut meliputi informasi yang dibutuhkan untuk kajian medis, kajian penunjang medis, dan kajian lain yang diperlukan. Kriteria 223. Pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diberikan prioritas untuk dan pengobatan. Elemen penilaian. 1. Dokter melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi. 2. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi kebutuhan. 3. Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil terlebih dahulu sesuai kemampuan merujuk ke pelayanan yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Kriteria 224. Dokter melakukan kajian awal untuk menetapkan diagnosis medis dan diagnosis keperawatan. Elemen penilaian. 1. Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten. 2. Dia tim kesehatan antar profesi yang profesional untuk melakukan kajian jika diperlukan penanganan secara tim. 3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian wewenang secara tertulis kepada petugas yang diberi kewenangan, apabila pelayanan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan. 4. Petugas di kewenangan tersebut telah mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan. Kriteria 225. Terdapat peralatan dan tempat yang memadai untuk melakukan kajian awal pasien. Elemen penilaian. 1. Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien secara paripurna. 2. Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di tempat pelayanan. 3. Peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas.